Hai minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bertemu lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, ini kita akan melanjutkan nih pembahasan di bab 41 dari buku Akari versi 2 ya teman-teman. Nah, saya mau pastiin lagi nih teman-teman, jangan latihan soalnya dulu ya di bab sebelumnya, karena untuk mengecek pemahaman kalian ya teman-teman. Kalau misal di bab sebelumnya sudah paham ya, sudah bisa untuk melanjutkan di bab ini teman-teman. Tapi kalau misal masih ada yang ragu, kalian coba ditonton lagi ya videonya dan juga mengerjakan latihannya lagi biar tambah bagus untuk bahasa Jepangnya. Nah teman-teman, saya mau ingatkan lagi nih, jangan lupa ya untuk selalu menghafalkan kotoba dan juga kanji tentunya ya teman-teman, dari bab sebelumnya sampai bab 41 ini, biar nanti ketika pembahasan teman-teman bisa untuk memahami lebih mudah gitu ya teman-teman. Nah sebelum saya mulai, saya mau ucapkan selamat dulu nih buat teman-teman karena sudah selesai untuk mempelajari 40 bab teman-teman. Wah sugoi, kita sedikit lagi nih akan mencapai finishnya di pembelajarannya teman-teman. Nah jadi teman-teman, di bab kali ini kita akan memperdalam lagi nih teman-teman dari materi yang sebelumnya ada nih di buku Akari versi 1, khususnya di bunpo, menerima ataupun memberi dalam bahasa Jepang. Kita fokus sebentar dulu ya teman-teman. Teman-teman pasti masih ingat kan ketika kita mau bilang memberi ataupun menerima dalam bahasa Jepang. Nah, di situ kita kan bisa ya ikuti dengan benda ya. Jadi bisa menerima sebuah barang atau benda, atau bisa juga ya diikuti dengan tindakan ya, teman-teman, atau kata kerja di situ. Ketika kita mau bilang menerima dalam bahasa Jepang, kalau dulu itu menggunakan moraimasu ya, ketika misal si A memberi si B. Seperti itu ya, teman-teman. Sedangkan kalau kita menggunakan orang lain ya, orang lain memberi kepada kita, diri kita sendiri atau keluarga, biasanya menggunakan kuremas. Nah teman-teman pasti masih ingat ya. Tapi kali ini kita akan memperdalam lagi nih untuk pembahasan tentang memberi. Seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita akan membahas di bunpo yang pertama. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, kita akan menggunakan bentuk pola kalimat memberi ya teman-teman. Namun yang harus digarisbawahi oleh teman-teman ini adalah bentuk sopan ya teman-teman dari kata moraimasu. Caranya bagaimana? Di sini kita akan menggunakan itadakimashita gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan moraimasu tapi menggunakan itadakimashita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Seperti biasa, di sini kita akan menggunakan dua orang ya teman-teman. Jadi orang yang pertama di sini ya kita letakkan di paling depan itu adalah yang menerima ya teman-teman. Kemudian diikuti dengan partikel wa atau partikel ga. Terus ada juga untuk orang yang kedua. Nah, orang yang kedua di sini itu adalah pelaku yang memberi, ya teman-teman. Memberi apa nih? Nah, di sini ada partikel ni, bisa untuk penjelas ya bahwa ini jadi pengertiannya dari orang kedua, gitu ya. Jadi memberi apa? Di sini diikuti dengan kata benda, ya. Jadi dia memberi benda. Kemudian diikuti dengan partikel o, baru ada itadakimashita gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa artikan bahwa ya orang pertama ya, orang satu di sini itu menerima ya, menerima kata benda ya atau barang di sini dari orang kedua. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, perbedaannya dengan moraimasu ya atau moraimashita itu adalah orang yang kedua di sini itu derajatnya atau tingkatannya itu lebih tinggi teman-teman, atau bisa juga kita bilang lebih tua. Seperti itu ya teman-teman. Misal dari orang tua ya, atau dari kakek seperti itu, atau dari bahkan bos, dari guru, seperti itu ya teman-teman. Kita bisa gunakan itadakimashita seperti itu ya teman-teman. Oke, biar nggak bingung kita lihat untuk contohnya ya. Yang pertama di sini ada mado wa sobo ni ehon o itadakimashita.
Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa siapa nih yang menerima, yaitu cucu. Ya, di sini ada mado diletakkan di paling depan menggunakan partikel wa ya, teman-teman. Jadi pengertiannya bahwa ada cucu, kemudian telah menerima gitu ya, karena di sini menggunakan kalimat lampau ya, ada mashta. Kita bisa artikan telah menerima. Nah, di sini barangnya adalah ehong ya, atau buku bergambar dari sobo ya, atau dari nenek. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi nenek di sini itu kan lebih tua, maka kita menggunakan di sini itadakimashita. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada contoh yang kedua. Di sini ada Noda-san wa ryoshin ni oiwai o itadakimashita. Nah, di sini dari orang yang menerima itu adalah saudara Noda ya, teman-teman. Nah, di sini dia menerima apa nih ya? Di sini ada telah menerima. Di sini kita bisa artikan hadiah ya, teman-teman. Oiwai, hadiah dari siapa? Dari ryoshin ya, dari orang tua. Oke, jadi cukup bisa dimengerti ya, teman-teman. Ini sama halnya penggunaan dengan moraimashita ya. Namun bedanya ini hanya dalam bentuk sopan saja. Seperti itu, teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk di bunpo yang kedua ya. Di sini kita akan menjelaskan bahwa yang menerima ya di sini tidak hanya menerima barang, tapi juga menerima tindakan ya, teman-teman, atau sebuah perlakuan. Nah, caranya bagaimana? Di sini masih sama bahwa orang pertama ini adalah orang yang menerima, gitu ya, teman-teman. Bisa diikuti dengan partikel wa atau partikel ga, gitu ya, teman-teman. Kemudian orang yang kedua di sini adalah orang yang memberi, seperti itu. Diikuti dengan partikel ni, artinya dari ya, teman-teman. Nah, ketika dia memberikan tindakan ya atau perlakuan, maka kata kerjanya di sini kita harus ubah menjadi bentuk T dulu ya, teman-teman, baru diikuti dengan itadakimashita. Gitu ya, teman-teman. Ini juga hampir sama, teman-teman, dengan penggunaan T moraimashita. Bedanya hanya di paling belakang ini ya, ini adalah bentuk sopannya. Seperti itu, teman-teman. Ya, ojiwa sofu ni mukashi hanashi o oshiete itadakimashita. Nah, berarti di sini orang yang menerima itu adalah oji ya, teman-teman, atau paman ya. Paman telah menerima ya, menerima apa nih? Ada oshiete. Nah, ini dari kata oshiemas ya, artinya memberitahu. Seperti itu ya, teman-teman. Berarti kita bisa artikan nih bahwa paman itu menerima ya, menerima atau diberitahu kita zaman dulu gitu ya, dari kakek. Seperti itu, teman-teman, atau oleh kakek. Seperti itu juga bisa ya untuk pengertiannya. Gitu ya, teman-teman. Di sini ada contoh yang kedua, Ami-san wa sacho ni oshiro de totta shashin o misete itadakimashita. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa artikan dari partikel wa ini ya, bahwa orang yang diberi nih di sini. Berarti Ami-san itu telah menerima gitu ya. Telah menerima atau menerima perlakuan dari misete ya. Di sini ada misete dari misemas ya, atau diperlihatkan. Kita bisa langsung translatekan telah diperlihatkan gitu juga boleh, teman-teman. Diperlihatkan foto yang telah diambil gitu ya, yang diambil di kastil ya, di kastil. Kemudian dari siapa nih? Dari sacho atau dari direktur. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk itadakimashita di paling belakang, kalaupun tidak diartikan tidak apa-apa, teman-teman. Kita langsung artikan saja untuk tindakannya ya, untuk kata kerja. Jadi di sini ada misete, langsung saja diperlihatkan. Gitu juga boleh ya, teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya, teman-teman. Untuk di bunpo ketiga ini kita akan bilang kuremas ya. Biasanya kita menggunakan kuremas ketika orang lain ya itu memberikan kepada kita ya, kepada diri sendiri, kepada diri kita sendiri atau kepada keluarga kita. Seperti itu ya, teman-teman. Biasanya kita akan menggunakan kuremas. Nah, kita akan ubah dalam bentuk sopan ya. Di sini berubah menjadi
kudasaimashita. Gitu ya teman-teman, menjadi kudasaimashita. Ini adalah bentuk sopannya teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Jadi teman-teman, orang pertama di sini ya yang letaknya diikuti dengan partikel wa atau partikel ga itu adalah orang yang memberi, gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada orang yang memberi, yang mana untuk derajatnya bisa lebih tinggi atau lebih tua. Seperti itu ya teman-teman. Untuk orang yang kedua di sini adalah kita ya teman-teman, diri sendiri atau mungkin keluarga kita atau anggota keluarga kita, diikuti dengan partikel ni. Nah, bedanya di sini ya, ketika kita menggunakan partikel ni, ini artinya untuk ya teman-teman, untuk atau kepada, seperti itu. Nah, ini adalah barang yang diberi ya, ada kata benda di sini diikuti partikel o. Baru yang terakhir kudasaimashita, gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih bahwa misal contohnya orang pertama gitu ya, itu tuh memberi gitu ya, memberi kata benda kepada orang kedua. Seperti itu ya teman-teman. Nah, coba biar nggak bingung, kita bisa lihat nih. Contohnya yang pertama ada ashita. Kemudian oba-san ga muzume ni omocha o kudasaimasu. Gitu ya teman-teman. Ada ashita ya, besok. Kemudian orangnya di sini kita bisa ikutkan dengan partikel ga. Jadi di sini pengertiannya bahwa bibi gitu ya. Ini ada oba-san ya, bibi itu memberi gitu ya, memberi omocha ya atau mainan kepada musume, kepada anak perempuan, yang mana anak perempuannya itu adalah anak perempuan kandung dari kita sendiri, gitu ya teman-teman. Kemudian untuk contoh yang kedua, kino ya teman-teman. Kino sensei tachi wa watashi ni omimai o kudasaimashita, gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa artikan kemarin gitu ya. Kemudian ada sensei tachi wa, nah bisa juga menggunakan partikel wa ya teman-teman. Jadi para guru itu kemudian menjenguk ya, di sini ada omimai ya teman-teman, menjenguk tasini ya, berarti menjenguk kepada saya atau untuk saya. Sebenarnya untuk penggunaan watashi ini kalaupun tidak digunakan itu boleh kok teman-teman, karena secara pengertian itu sudah untuk diri kita sendiri. Misal saya bilangnya langsung kino sensei tachi wa omimai o itadakimashita. Nah, itu juga bisa teman-teman. Pengertiannya itu berarti sensei tadi itu menjenguknya ya untuk saya. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lihat untuk bunpo yang selanjutnya ya teman-teman. Di sini untuk ungkapan ya, di sini masih menggunakan kudasaimashita ya. Bedanya di sini memberinya itu adalah sebuah tindakan ya atau perbuatan menggunakan kata kerja bentuk TK, gitu ya teman-teman. Untuk penggunaannya masih sama, bahwa orang pertama ini adalah orang yang memberi, sedangkan orang yang kedua itu yang menerima ya, menerima tindakan tadi dengan perubahan bentuk TK. Biar lebih jelas kita lihat contohnya ya teman-teman. Ada di sini sakunen bosu wa watashi ni otobai o te kudasaimashita, gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa artikan 1 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian ada bosu wa ya, berarti bos itu melakukan kegiatan untuk saya. Nah, apa itu? Yaitu membeli. Ya, di sini ada membeli otobai, sepeda untuk saya. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi untuk kudasai di paling belakang ketika diikuti dengan ini ya, kata kerja bentuk TK tidak perlu diartikan tidak apa-apa. Yang mana pengertiannya itu bahwa dia itu melakukan untuk orang lain. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa artikan 1 tahun yang lalu bos membelikan, gitu juga bisa, membelikan motor ya atau sepeda motor untuk saya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada untuk contoh yang kedua, di sini ada senjitsu sacho wa himitsu no jouhou o oshiete kudasaimashita. Wah, ini bahaya ya teman-teman, bahwa kalau beberapa hari yang lalu bahwa sacho ya, direktur itu tuh dia tuh osie, berarti memberitahu ya. Kita bisa bilang bahwa ini tuh memberitahu kepada saya, gitu ya teman-teman. Memberitahu apa nih? Informasi rahasia. Wah,
Berarti kalau misal udah dibilang ke saya udah nggak jadi rahasia lagi ya teman-teman. Mungkin bisa jadi ini rahasia tentang perusahaan, misal seperti itu ya teman-teman. Kalau kita sudah bekerja cukup lama, jadi si Sacho itu sudah mempercayai kita. Misalnya contohnya kayak gitu ya teman-teman. Walaupun di sini tidak ada watashi ni ya, tapi pengertiannya itu tetap sama teman-teman, yaitu kepada saya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita next untuk bunpo selanjutnya. Nah, di sini kita akan bilang memberi ya teman-teman. Namun di sini akan berbeda dari bunpo sebelumnya. Karena apa? Karena akan diikuti dengan yarimas. Nah, yarimas di sini itu pengertiannya adalah ketika kita memberi kepada mungkin orang yang lebih muda ya, atau orang yang lebih di bawah seperti itu. Bisa juga untuk yang setara teman-teman, bisa untuk kepada teman kita ya, atau kepada yang lebih muda, contohnya kepada anak-anak seperti itu teman-teman. Atau bisa juga kepada hewan, kepada tumbuhan, seperti itu ya teman-teman, yang mana untuk derajatnya itu ada di bawahnya kita atau mungkin setara, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa orang pertama ya di sini itu adalah si pelakunya teman-teman ya. Jadi orang yang memberi itu tadi kita taruh di paling depan, diikuti dengan partikel wa atau partikel ga. Sedangkan kalau untuk orang yang kedua itu adalah yang menjadi yang menerima gitu ya, yang korbannya di sini adalah orang yang kedua, diikuti dengan partikel ni. Nah, untuk partikel ni di sini itu artinya kepada gitu ya teman-teman. Nah, di sini bisa diikuti dengan kata benda ya, berarti di sini memberikan benda, diikuti dengan partikel o baru yarimas. Nah, yarimas di sini kita bisa artikan memberi gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya yaitu orang pertama itu memberi benda atau kata benda kepada orang kedua. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada note ya, ada catatan bahwa tingkatan kesopanan itu bisa dari pertama yaitu si agemas ya. Di sini artinya memberi, yang mana itu tuh tingkat kesopanan tuh level 1, teman-teman. Biasanya digunakan kepada orang yang lebih tua, kayak gitu teman-teman. Kemudian ada juga agemas. Nah, ini bentuknya biasa ya teman-teman, kita bisa gunakan kepada siapapun. Kepada teman juga bisa sebenarnya untuk menggunakan agemas. Nah, yang terakhir ada untuk yarimas. Nah, untuk yarimas ini level yang paling bawah ya teman-teman. Berarti kita bisa gunakan untuk orang yang lebih muda ataupun juga untuk hewan, tumbuhan, seperti itu teman-teman. Oke, biar nggak bingung kita bisa lihat untuk contohnya ya penggunaan yarimas. Di sini ada gakko kara kaete kara watashi wa kawaii saruni sao yarimas. Nah, jadi dia menjelaskan nih bahwa di sini setelah pulang dari sekolah gitu ya, watashi wa. Nah, berarti di sini adalah orang yang memberi itu saya, gitu ya teman-teman. Saya memberi ya, memberi, kemudian ada saya makanan hewan kepada kawaii saru ya, atau monyet yang imut, monyet yang lucu, kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini bisa diikuti dengan hewan ya untuk penggunaan yarimas. Contoh yang kedua di sini ada kesa ani wa hanani mizu wo yarimashita. Ya, kenapa kita menggunakan mashita ya di sini lampau? Karena kejadiannya itu tadi pagi ya, ada keterangan kesa di sini ya teman-teman. Maka di sini kita bisa bilang tadi pagi kakak laki-laki gitu ya. Kemudian kalau di sini memberi air, nah maksudnya memberi air kepada bunga itu bisa artinya menyiram, gitu juga bisa ya teman-teman. Kakak memberi air kepada bunga, seperti itu teman-teman. Yang mana kalau untuk levelnya kan bunga lebih bawah ya teman-teman, maka menggunakan yarimas, kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk di bunpo yang ke-6 ya teman-teman. Di sini ada untuk bilang minta tolong. Nah, sebelumnya kita juga pernah nih teman-teman mempelajari ketika kita minta tolong menggunakan te kudasai. Teman-teman pasti masih ingat ya seperti itu. Namun kita akan buat lebih sopan teman-teman ya, dalam bentuk sopan. Karena di bab kali ini kita full membahas tentang bilang lebih sopan ya teman-teman. Maka kita penggunaannya di sini menggunakan kata kerja bentuk teke, masih sama ya. Kita juga menggunakan kudasai tapi dengan akhiran masenka gitu ya teman-teman. Jadi penggunaannya di sini lebih halus untuk meminta tolong. Diikuti dengan te kudasai masenka gitu ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat contohnya yang pertama di sini ada ano.
Nah, di sini bisa untuk kesan bahwa sungkan gitu ya, maaf kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada musuko wa kono kame no e wa gaki ni kyomi ga aru node kore o azukatte kudasaimasen ka? Berarti kita bisa tahu nih bahwa di sini ada muzuko ya, atau anak laki-laki. Nah, tapi kita bisa lihat di sini ada tambahan node. Kita artikan dulu ya. Karena gitu ya. Karena anak laki-laki itu tuh punya minat ya kepada kartu pos bergambar kura-kura ini, gitu ya, teman-teman. Kemudian dia bilang nih, kudasaimasen ka tadi ya, bisakah, atau tolong gitu juga bisa ya, tolong jagakan untuk saya, kayak gitu ya teman-teman. Bisakah Anda jagakan untuk saya, kayak gitu juga bisa teman-teman. Intinya ini penggunaannya lebih sopan daripada te kudasai aja gitu ya teman-teman. Oke, untuk contoh yang kedua di sini ada hikoshi shitain desu nga. Nah, di sini agak sungkan ya teman-teman diikuti partikel ga di akhir di sini ya. Berarti dia bilang nih bahwa pengen pindah, ada agak rasa sungkan. Okane o kashite kudasaimasen ka? Wah, ini trik ya untuk minjem uang nih kepada teman misal ya teman-teman. Jadi bisa bilangnya bahwa boleh nggak gitu ya, tolong pinjamkan uang gitu ya, atau bisakah pinjamkan uang gitu ya, karena dia pengen pindahan, mungkin perlu dana yang lebih nih, boleh nggak kalau misal pinjam uang. Oke teman-teman, tidak terasa ya di sini untuk bunponya sudah selesai ya. Kita belajar untuk bab kali ini tentang kesopanan ya teman-teman dari bunpo yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Saya harap teman-teman bisa paham ya dari penjelasan yang saya sampaikan. Kalaupun misal ada yang masih bingung ataupun dari latihan soal di bab ini ditanyakan, teman-teman boleh banget untuk komen di bawah ya. Nanti kita bisa bahas bareng atau bisa langsung tanya ya ke senseinya. Ja korekara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai minasan, mata mite ne.